Warga desa menggali tanah, jenazah meninggal akan dikubur. Jadi orang haruslah amanah, harus terus bicara jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan semoga selalu bahagia. Untuk yang lagi ada masalah, semoga Allah berikan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Amin. Ini kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau ganti spray dulu untuk hari ini, karena memang ini tuh udah lumayan dekil juga spraynya. Dan aku juga sekalian teman-teman di sini itu mau nyobain spray baru yang di video sebelumnya yang udah aku unboxing. Nah, siapa nih yang belum nonton video unboxing aku yang sebelumnya, sebelum video ini, boleh untuk kalian tonton dulu ya teman-teman. Kira-kira spraynya itu tuh aku dapat dari mana gitu ya, aku beli di mana, atau aku dikirimin siapa gitu ya. Pokoknya kalian simak aja video aku yang sebelumnya ya. Nah, di sini tuh aku udah lepasin untuk spray layer pertama ya teman-teman. Jadi aku sengaja banget pakai spray itu dua kayak gini biar lebih makin enak aja gitu ya. Nah, ini dia spray yang aku mau pasang ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh benar-benar cakep banget. Warnanya itu hijau gitu ya, dan hijaunya tuh bukan yang ngejreng gitu loh. Pokoknya ini tuh cantik banget sih menurut aku. Dan ini tuh spraynya itu kayak bener-bener lembut gitu ya teman-teman, terus bener-bener adem buat ditidurin. Pokoknya itu bener-bener best banget. Ini tuh pokoknya bener-bener ngepas juga di tempat tidur aku ya. Tempat tidur aku ini ukuran 180 kali 200. Nah, untuk kalian yang udah nonton video aku yang sebelumnya, pasti kalian itu tahu ya spray ini aku dapetin dari mana. Yaps, benar banget. Di sini aku dapetin spray ini tuh dari Mam Hanata Family ya teman-teman. Jadi Mam Hanata Family dia itu ngirimin spray ini buat aku buat jadi kenang-kenangan. Pokoknya buat kalian yang kepo juga dengan channel Hanata Family, boleh untuk kalian langsung berkunjung ya teman-teman ke channel beliau. Pokoknya beliau itu bener-bener orangnya tuh kocak banget, dan kalau udah nonton video beliau, kadang itu aku suka senyum-senyum sendiri gitu ya, karena memang beliau itu tuh sering banget gitu ya kayak ngelawak gitu di videonya. Jadi bawaannya nonton video beliau itu kayak bener-bener mood booster gitu ya. Pokoknya enak banget sih gitu ya menurut aku kalau nonton videonya beliau itu kayak bener-bener seru aja gitu ya dengerin celotehannya beliau. Nah teman-teman, di sini tuh aku ngeberesin kamar ditemenin sama anak-anak ya. Ini kayak gini aja sih udah beres menurut aku, nggak yang gimana-gimana aku menatanya ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini tuh kamar udah kelihatan bersih, udah rapi juga, udah dipasangin spray baru, alhamdulillah. Jadi ada juga ya teman-teman suasana baru untuk di kamar aku, alhamdulillah. Sekali lagi untuk Mam Hanata Family aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga murah rezeki dan selalu diberikan kebahagiaan, amin. Sukses terus ya untuk channelnya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini itu aku mau jemur-jemur untuk pakaian aku yang udah aku cuci tadi. Aku nggak nyuci ya untuk spray yang aku ganti tadi karena rada-rada capek. Nanti deh kapan-kapan kalau misalnya aku udah nggak capek baru aku nyuci spraynya. Karena beneran deh teman-teman, nyuci spray itu kan besar gitu ya. Terus juga itu kayak bener-bener menguras tenaga gitu kan. Jadi terkadang aku nyuci spray itu tuh setelah 3 hari aku ganti gitu ya, 4 hari aku ganti gitu ya baru aku cuci. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena aku tuh ngerasa capek gitu ya teman-teman pas nyuci spray. Jadi udah aku biarin aja dulu untuk spraynya. Di sini aku jemur-jemur pakaian itu ditemenin sama anak-anak ya, dibantuin juga. Jadi anak-anak yang ngasih ke aku dan aku yang langsung nyantolin ke apa ya? Ke hanger gitu ya. Nah pas aku lagi jemur pakaian itu ada tetangga aku yang datang ya teman-teman. Dia itu minta tolong buat motoin KTP gitu buat dikirim ke suaminya, karena beliau itu katanya gaptek, jadi nggak tahu gitu ya teman-teman cara ngefotonya dan ngirimnya ke suaminya gitu. Jadi dia minta bantuan aku. Jadi ya udah di sini aku bantuin dulu beliau, dan di sini memang sengaja aku masukin aja ke dalam video ya teman-teman. Ini aku lagi ngobrol-ngobrol sama tetangga aku. Ini tuh adalah ada tetangga yang di sebelah rumah juga. Oke, tetangga aku udah pulang ya teman-teman. Aku lanjut lagi buat ngejemurin pakaiannya.
Untuk tetangga aku yang tadi itu minta tolong ya teman-teman, Masya Allah beliau itu memang baik ya, dan sering juga sih kadang kalau misalnya urusan-urusan handphone itu minta tolongnya sama aku. Karena memang katanya beliau itu tuh nggak bisa gitu ya. Nah, maklum ya teman-teman, namanya juga emak-emak. Terkadang itu kan memang ada juga yang kayak masalah handphone itu kayak nggak ngerti gitu ya. Jadi terkadang kalau udah kayak masalah handphone atau apa gitu mereka beliau itu suka minta tolong aja sih sama aku ya. Kalau misalnya pas aku bisa gitu ya, insya Allah sih aku selalu berusaha nolong ya teman-teman, karena memang kakak itu juga baik banget sama aku gitu ya. Jadi kita kan juga harus baik sama tetangga. Apalagi kayak aku ini kan nggak punya saudara ya teman-teman, kecuali saudara dari Pak suami di sini. Jadinya setiap tetangga itu harus dijadikan saudara dan harus dianggap saudara. Karena memang kalau apa-apa terjadi sama kita itu orang yang paling dahulu tahu, dan biasanya yang paling dahulu membantu itu adalah tetangga kita gitu ya. Jadi kita itu harus selalu bersikap baik dengan tetangga. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, udah beres jemuran pakaian aku. Di sini aku juga mau lanjut buat ngasih makan ayam ya teman-teman. Di sini aku mau keluarin dulu untuk minuman ayam. Di sini aku mau ganti gitu ya teman-teman untuk minumnya ayam ini. Nah, ini tuh aku lagi kebingungan nih teman-teman, mana cantolan air minum gitu ya. Karena tadi tuh air minum itu ada cantolannya, cuman aku tuh lupa naruh di mana. Ya Allah, dasar ya emak-emak itu belum tua udah pikun. Mungkin karena banyak beban pikiran kali ya teman-teman. Jadi aku tuh sampai lupa cantolannya. Nah, ternyata cantolannya itu tuh tinggal di kamar mandi dong. Dari tadi pas aku ngambil makan aku cek dan ternyata itu tuh ada. Nah, ini tuh ayamnya si Twin, alhamdulillah ini tuh udah mulai gemuk-gemuk ya teman-teman. Alhamdulillah sih masih hidup. Nah, punya tetangga-tetangga aku yang dapatnya tuh samaan kemarin ya, yang dari desa ada 15 ekor. Itu tuh udah banyak yang pada mati teman-teman. Ada yang tinggalnya itu udah separuh gitu ya ayamnya, karena mungkin ayamnya itu mati. Nah, kalau aku alhamdulillah masih hidup ya. Kemarin itu kan satu ekornya itu memang yang pas hari datang dari kantor desa itu kan langsung mati. Mungkin karena terhimpit-himpit kali ya pas di kandang yang ada di kantor desa gitu ya. Jadi sampai di rumah itu langsung mati. Tapi alhamdulillah sisanya itu 14 ekor itu tuh masih hidup sampai sekarang. Kalau aku ngurus ayam itu memang nggak telaten ya teman-teman. Yang ngurus ayam itu adalah Pak suami, karena memang kan kerjanya Pak suami memang ngurus ayam ya. Karena di tempat kerjanya Pak suami dia juga itu ngurus ayam. Jadi untuk kalian tuh bertanya-tanya Pak suami itu kerja di mana? Pak suami itu kerja di PT Indojaya Agrinusa atau PT Japfa ya teman-teman. Tapi di bagian peternakan ayamnya. Jadi bagian ngurus-ngurusin ayam. Dari ayam itu tuh baru menetas sampai ayam itu nanti bertelur lagi, dan sampai ayam itu udah tidak memproduksi telur lagi. Jadi pokoknya itu semuanya Pak suami yang ngurus gitu ya. Nah teman-teman, lanjut di sini aku juga mau ngelipetin pakaian nih teman-teman. Kalau misalnya ngelipet pakaian ini sebenarnya pagi-pagi itu rada-rada mager gitu ya. Cuman mumpung ini tuh anak-anak lagi anteng gitu ya. Jadi ya udahlah, di sini aku mau ngelipetin pakaian aja ditemenin sama anak-anak. Oh iya teman-teman, kemarin itu aku udah sempat ya janji sama kalian mau bikinin video perjalanan aku nge-YouTube gitu ya. Sekali lagi sebenarnya udah ada video perjalanannya, cuman dari kalian tuh kan banyak banget yang nagih bikinkan satu video lagi katanya gitu ya. Video perjalanan aku, dan juga sekalian nanti tuh buka Q&A gitu ya teman-teman. Nah, aku udah memutuskan aku bakal bikin video perjalanan aku nge-YouTube itu di awal tahun depan ya teman-teman. Karena apa? Biar sekalian aja gitu ya. Aku itu ngasih tahu ke kalian itu setelah aku itu 1 tahun monetisasi. Karena kan aku monetisasi itu di Desember tahun lalu ya. Jadi nanti Desember tahun ini kan udah 1 tahun gitu ya. Jadi aku bakal totalin semua berapa penghasilan aku. Jadi untuk kalian tungguin aja ya. Dan insya Allah juga nanti aku bakal minta Q&A, minta pertanyaan gitu ya dari teman-teman semuanya. Kira-kira apa yang ingin teman-teman tanyakan gitu. Jadi nanti pas di video aku tinggal jawab-jawab aja gitu ya. Tapi kalian tungguin aja. Biasanya aku bakalan tanya di video ataupun mungkin di tab komunitas aku gitu ya. Bakal aku tanyain. Jadi nanti apapun yang ingin kalian tanya, boleh kalian tanya dan aku bakalan jawab insya Allah di video aku. Boleh kalian itu tanya tentang hal-hal tentang aku ataupun tentang perjalanan aku. Pokoknya nanti itu bebas aja. Dan mana yang memang bisa aku jawab bakalan aku jawab kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya kemarin tuh aku mau buat gitu ya, cuman aku tuh kepikiran lagi gitu, ya udah aku tungguin aja dulu awal tahun depan aja gitu ya. Aku buatnya jadi bisa sekalian nyeritain ke kalian pengalaman aku setelah 1 tahun dimonetisasi itu bagaimana gitu ya, biar kayak lebih enak aja gitu ceritanya.
Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman untuk lipatan pakaian aku alhamdulillah ini tuh rada banyak. Ini tuh sebenarnya pakaian yang 2 hari, udah 2 hari gitu ya, tapi ini tuh belum dilipat. Ini tuh sebenarnya udah banyak juga berkurang karena terkadang itu habis mandi, kayak Pak suami mau ngambil celana aku suruhnya ngambil yang dari sini ya biar nggak ngubrak-abrik yang di lemari. Jadi lumayan berkurang deh ini lipatan pakaian aku. Dan juga untuk celana anak-anak biasanya juga aku langsung pakai, aku ambilnya itu yang dari sini ya. Jadi kan rada berkurang. Nah, jangan salfok sama anak-anak ya teman-teman, itu si adek yang masuk-masuk dalam keranjang gitu. Nah, ini udah beres ngelipatin pakaian. Adek itu bener-bener excited banget ya teman-teman buat bantuin aku masukin pakaian, tapi aku suruh masukin pakaian yang pakaian-pakaian dia aja. Maksudnya pakaian mereka aja gitu yang udah dilipat pakai metode KonMari. Jadi kan nggak berantakan gitu. Oh ya, yang nanya sama aku, Bun, nama si kembar itu siapa, Bun? Nama si kembar itu yang si kakak itu namanya Davina dan si adik namanya itu Davira ya, teman-teman. Jadi panggilannya itu si kakak adalah Nana dan si adik adalah Rara. Nah, sebelumnya itu tuh panggilan mereka itu tuh nggak Rara dan Nana ya teman-teman. Awalnya itu panggilannya itu Vina dan Vira. Cuman karena memang beberapa kemarin tuh ada hal gitu ya teman-teman, ada yang protes gitu ya di kampung ini. Katanya itu jangan, Bun, itu panggilannya itu katanya nama neneknya apa nama siapa kayak gitu ya. Pokoknya nama saudaranya dan dia tuh nggak mau gitu ya namanya itu samaan ya Allah. Aku tuh sampai ngerasa gimana gitu ya. Kok bisa lah nama aja dipermasalahin. Jadi aku tuh malas orang yang ribut-ribut ya teman-teman, dan malas aja berdebat nggak jelas gitu ya, akan berdebat untuk hal sesuatu yang nggak penting gitu kan. Makanya aku sama Pak suami memutuskan manggil anak-anak itu Rara sama Nana. Cuman beberapa orang masih manggil sih teman-teman anak aku itu dengan panggilan Vira dan Vina gitu ya, karena menurut mereka itu lebih enak dipanggil. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau aku sih fokusin di rumah manggil mereka itu Kak Nana sama Adek Rara gitu, biar kayak lebih ke anak-anakan juga gitu. Nah, udah beres aku nyusunin pakaian ke dalam lemari dan sambil cerita-cerita juga, masya Allah. Lanjut di sini ya teman-teman, aku itu mau nyapu juga di ruangan serbaguna aku ya. Di sini tuh ruangan itu memang kayak selalu kelihatan bersih dan rapi ya teman-teman. Sebenarnya nggak bersih dan rapi sih, lebih tepatnya itu kosong melompong ya teman-teman. Jadi karena dia itu nggak terlalu banyak barang, jadi kelihatannya itu rapi gitu. Kemarin ada yang komen di kolom komentar katanya itu, Bun, beli dong sofa yang dari Informa pasti cakep, masya Allah ya teman-teman. Aku itu langsung dek gitu ya, ser gitu rasanya jantung aku disuruh beli sofa yang dari Informa. Aminin aja, semoga nanti ada budgetnya gitu ya buat beli sofa. Memang sih udah kepikiran dan udah nanya-nanya sama Pak suami buat beli sofa gitu, tapi yang kecil gitu ya teman-teman, biar kelihatan lega gitu ya untuk ruang serbaguna. Cuman untuk sekarang masih belum kepikiran aja, baru ngomong aja sih aku sama Pak suami gitu ya. Dan Pak suami juga tidak mengiyakan dan juga tidak menidakkan gitu ya teman-teman. Jadinya dia itu cuma diem aja pas aku bilang, tapi ya udahlah biarin aja. Semoga nanti kalau memang ada rezeki ya dibeli. Karena memang aku sih juga udah kepikiran gitu buat beli sofa, tapi yang yang satu aja loh gitu teman-teman, tapi dia rada panjang gitu ya. Terus sama meja satu yang kecil. Pengen sih gitu ya, tapi itu bukan prioritas. Itu hanya sekedar keinginan yang terlintas. Oke, setelah nyapu di dalam rumah, di sini aku juga lanjut nyapu untuk di ruang, maksudnya di teras ya teman-teman. Masya Allah sampai belibet ya ngomongnya. Di sini aku nyapu di teras ditemenin sama anak-anak pastinya, dan itu tuh ada ayam ya. Ayam ini tuh entah kenapa gitu ya teman-teman, banyak banget gitu ya di sekeliling rumah aku. Mungkin kalau aku nggak kasih pagar ini tuh teras, pasti setiap hari tuh aku itu udah disuguhin sama banyaknya tumpukan ayam gitu. Di sini aku nyapu nggak aku buka ya teman-teman pagernya, lagi mager aja buka pagar, jadi ya udahlah nggak apa-apa, kayak gini aja juga bisa kok disapu. Nah, di sini aku juga lanjut nyapu buat di dapur ya teman-teman, karena tadi itu belum nyapu di dapur. Jadi ya udah sekarang aku nyapu dulu di dapur aku yang bener-bener sederhana ini, tapi bener-bener ini tuh tempat ternyaman banget buat aku ya teman-teman, karena memang kan aku tuh lebih banyak beraktivitasnya itu kan di sini gitu ya. Jadi tempat ini tuh harus benar-benar selalu aku jaga kebersihannya, kerapiannya, biar lebih betah aja mau ngapa-ngapain di sini.
Oke, alhamdulillah ini udah beres buat nyapu. Aku tuh mau ngajak kalian buat ngeliat kebun mini aku yang ada di halaman. Masya Allah teman-teman, ini tuh kemarin kan udah ditanamin beberapa batang terong dan juga beberapa batang cabai. Insya Allah nanti kalau pas aku ke pasar dan belanja mingguan lagi aku mau beli ya kalau misalnya bibitnya itu ada. Karena terkadang juga tukang bibitnya itu suka nggak ada. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian udah ngikutin aktivitas aku. Semoga apa yang aku share ada manfaat dan bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.